Ini adalah 4 alasan kenapa sonhoreg hukumnya haram dan dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin siapa yang pernah dengar dengan namanya sonhoreg ataupun di kampungnya pernah ada hajatan dengan mengundang sonhoreg yang bassnya bikin jendela bergetar, kemudian suara penyanyinya menggelegar dan orang-orang joget sampai tengah malam sebagai menganggap ini hiburan. Tapi sebagian justru merasa terganggu dan sampai tidak bisa tidur. Lalu bagaimana cara Islam memandang fenomena yang sedang viral ini? Ada beberapa alasan di mana sonhoreg itu haram menurut ulama. Yang pertama, jadi mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi Islam menjaga hak orang-orang agar tidak terganggu. Jadi Islam menjunjung tinggi hak kenyamanan dan ketenangan orang lain. Jadi alasan kenapa diharamkan karena mengganggu orang lain. Jadi kalau suara keras dari sonhoreg mengganggu orang yang sedang tidur, kemudian orang yang belajar, beribadah, bahkan orang yang sedang ingin tenang kemudian mendengar suara tersebut sampai desibelnya di luar batas yang sudah kita terangkan di video sebelumnya. Contohnya terjadi kasus yaitu permainan bola yang berisik, gitu kan, yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Bakusyair. Kalimatnya begini. Qala Musa ibnu Zain. Berkata Musa ibnu Zain, wa haitsu daikul la'ibuna bil qurrati wa ghayraha at-tariqi 'ala al-marah. Jadi ada pemain bola, yaitu bermain bola kemudian menyempitkan jalan, mengganggu jalan orang, dan setiap orang mau lewat itu terganggu dengan orang-orang yang bermain bola tersebut. Wa hasala 'ala an-nasi adza bi fi'lihim aw siyahihim, dan menimbulkan gangguan terhadap masyarakat karena perbuatan mereka atau teriakan-teriakan mereka. Ini mengganggu. Yamna'uhum sukunahum binaumi wa nahwihi, yang menghalangi ketenangan mereka seperti saat tidur ataupun semacamnya. Au julusin nas bi afniyatihim, dan ketika orang-orang sedang duduk di halaman mereka, mereka juga terganggu. Lazima awliya'ahum wa sadatahum bal kulla man qadara zajarahum wa man'ahum. Maka wajib bagi para wali-wali mereka, jadi yang bermain bola tersebut, dan pemimpin mereka ataupun orang yang berkuasa di situ atau sesepuh di situ ataupun aparat di situ, gitu kan. Bahkan siapapun yang mampu, baik itu ulamanya, untuk menegur dan melarang mereka. Jadi ini sikapnya. Wa manimtana'a uzara, dan siapa yang menolak atau tidak patuh dengan hukum atau ta'zir tersebut yang diberlakukan, maka itu sebagian melanggar daripada aturan-aturan tersebut. Jadi intinya dari kalimat tadi di dalam kitab Qalaidul Jaraid juz kedua halaman 356 dijelaskan gangguan itu datang ketika ada musik keras, maka gangguan itu datang apalagi secara sengaja, dan apalagi kalau ada orang sakit, orang ibadah, itu jelas mengganggu. Maka hiburan segelintir orang jelas diperbolehkan, namun dengan aturan tertentu, ya begitu. Jadi kenapa Islam melarang sonhoreg? Karena para ulama sepakat kalau itu mengganggu ketenangan orang lain. Kemudian yang kedua, alasan kedua, di identitas fasik, jadi merupai kemaksiatan. Jadi banyak unsur-unsur kemaksiatan yang terjadi, ya ikhtilat termasuknya ya. Kemudian meskipun kadang sonhoreg juga tidak secara langsung mengganggu, namun dalam sebagian banyak kasus ya identik dengan simbol kefasikan, begitu. Itu alasannya. Jadi kenapa? Karena sonhoreg biasanya dikaitkan dengan konser liar, musik bebas, dan suasana yang menjurus kepada maksiat. Seperti pendapat daripada Ibnu Hajar al-Haytami, beliau berkata,
wa yahrumu isti'malu alati min syi'ari syarabati katanbur. Dan diharamkan hukumnya menggunakan alat musik yang menjadi simbol mabuk-mabukan seperti tunbur. Salah satu alat musik ya. Wastima'uha, dan mendengarkannya juga haram karena ada simbol kefasikan. Karena li'anna al-ladzatal hasilata minha tad'u ila fasadi ka syurbil khamr. Jadi karena kenikmatan yang dihasilkan dari musik tersebut bisa mendorong orang ataupun merusak seseorang seperti dia akan meminum minuman keras begitu. La siyama min qaruba ahduhu biha, terutama bagi orang-orang yang baru berhenti dari maksiat itu. Wali annaha syi'arul fusaq, dan karena alat itu adalah simbol orang-orang fasik. Wattashabbuhu bihim haram, dan menyerupai mereka, dan dinyatakan alat musik tersebut haram. Jadi menggunakan alat musik dan sistem suara seperti sound horeg, kemudian orang-orang yang mengajak orang menuju kemaksiatan, maka identik itu jelas haram. Itu alasan kedua, karena ada simbol fasik. Kemudian karena simbol kefasikan itu bisa menyeret kepada kemaksiatan. Dan ini kalimat tadi dikutip dari Tuhfatul Muhtaj juz ke-10 halaman 219. Islam melarang umatnya merupai simbol kemaksiatan meskipun tidak bermaksud maksiat, karena simbol yang membawa pesan kemaksiatan ataupun pesan-pesan menyeret kepada keburukan itu jelas dilarang. Alasan yang kedua, kenapa sound horeg diharamkan, karena bisa memicu kemaksiatan tadi, ya kan? Seperti pendapat Imam Ghazali menjelaskan di dalam satu kaidah wa tahsilu tadi, alasan timbul kefasikan sekarang karena bisa mengajak kepada kemaksiatan. Imam Ghazali menjelaskan dalam satu kaidah penting, wa tahsilu mudhinnatil ma'siyati ma'siyatan. Jadi menempuh jalan yang mengarah kepada maksiat adalah maksiat itu sendiri. Wa na'ni bil madhinnati ma yata'arradul insan bihi liwuqu'il ma'siyah. Jadi yang dimaksud dengan potensi maksiat itu yang membuat seseorang berpeluang melakukan maksiat. Jadi kalau ada satu potensi hal perkara kecil yang bisa membuat orang itu berbuat maksiat, itu jelas dilarang. Itu menurut pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz kedua halaman 324. Jika satu aktivitas ataupun seperti sound horeg berpotensi memicu kekuatan maksiat, joget liar, kemudian ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, ataupun emosi syahwat, kemudian atau berantem bisa terjadi, maka itu jelas dihukumi maksiat. Sampai bisa menimbulkan orang marah begitu kan. Itu juga jelas maksiat. Apa maksudnya? Jadi artinya jika seseorang sering membuka pintu menuju maksiat, maka itu harus dihindari. Nah, seperti poin-poin soal horeg itu mengundang orang joget-jogetan sampai yang melikuk-likuk. Walaupun sholawat juga kalau mengundang orang joget-jogetan jelas ustadznya juga harus melarang jamaah untuk joget-joget dalam sholawat, karena itu bisa memicu kemaksiatan. Kemudian lagu-lagu penuh dengan lirik yang tidak pantas, seperti ya lirik-lirik yang berbau maksiat lah ya, seperti kalimat-kalimat yang jorok itu kan, ada beberapa lirik lagu memang yang begitu. Cuma nggak tahu saya kalau sorek yang saya lihat musiknya jedag-jedug begitu kan. Ini bahkan ada percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan, itu jelas haram. Dan ini bukan asumsi tapi fakta nyata yang di banyak acara ataupun desa ataupun hajatan-hajatan. Kemudian yang keempat, ya tadi pertama sorek bisa mengganggu, kedua simbol kefasikan, ketiga ada banyak bisa memicu kemaksiatan, yang keempat karena adanya bahaya ikhtilat campur baur yang dilarang. Jadi antara laki-laki dengan perempuan itu sering kita lihat di beberapa video-video yang beredar. Ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan secara seperti termasuk pelanggaran syariat agama Islam. Seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah mengingatkan untuk kita semua, termasuk dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat halaman 8 sampai 9. Beliau memberikan nasihat kepada kita, fa'alam anna 'amal al-maulidi idza adda ila ma'siyatin rajihatin,
ketahuilah bahwa perayaan Maulid yang jika menyebabkan kemaksiatan yang dominan, misal munkarat wajib tarkuhu wa haruma fi'luhu, dan kemungkaran seperti kemungkaran itu terjadi walaupun itu Maulid ya kan, maka wajib ditinggalkan dan haram dilakukan. Seperti kalau Maulid ada yang joget-joget ya nggak boleh ya kan, walaupun sholawatan ada yang joget nggak boleh tetap. Nah ini pesan daripada Hadratus Syekh. Jelas buat acara-acara pengajian jadi khidmat. Kadang-kadang sekarang banyak pengajian disalahgunakan. Qad akhbarani min man athiqu annahu yu'malul maulidu bil munkarat. Seorang yang saya percaya telah memberitahukan bahwa perayaan Maulid dilakukan dengan kemungkaran fi qaryatin yuqalu laha a'mali madiyun sayulan min a'mali madiyun. Jadi ada kata Syekh Sayulan min a'mali madiyun di sebuah desa bernama Sayulan di wilayah Madiun. Yakhtalitu fihi rijal wan nisa. Ini di dalam kitab tersebut Hadratus Syekh menggambarkan di mana ada laki-laki dan perempuan bercampur baur. Wa yalbasu fi ba'di lahwihi asy-syabbanu malabisan niswan, dan di dalam sebagian hiburan tersebut para pemuda memakai pakaian wanita, jadi menyerupai tasyabbuh. Itu juga jelas dilarang. Jadi jika satu acara begitu sound horeg ataupun konser sholawat yang mengandung ikhtilat ataupun kemungkaran, itu jelas harus ditinggalkan dan haram dilakukan meskipun diniatkan untuk hiburan atau tradisi. Tapi jelas jika acara keagamaan saja harus ditinggalkan karena kesalahgunaan, apalagi acara hiburan yang jelas memicu kepada kemaksiatan. Jadi kesimpulannya, setelah para ulama yang membahas berbagai macam seperti bahthul masail di dalam forum NU, poin-poinnya adalah penggunaan sound horeg yang bervolume ekstrim juga mengganggu, hukumnya haram. Ini poinnya. Yang kedua, sound horeg yang menjadi simbol maksiat atau identitas fasik ataupun kemaksiatan itu jelas haram. Dan sound horeg memicu kemaksiatan seperti joget liar dan ataupun bercampur jauh juga jelas haram. Jadi sound horeg memicu ikhtilat juga jelas haram. Jadi Islam bukan melarang hiburannya, tapi mengatur hiburan agar tidak merusak masyarakat. Kalau ingin hiburan yang berkah, tidak mengganggu orang lain, tidak membuka pintu maksiat dan tidak menyerupai budaya fasik, kita harus hati-hati dalam menikmati hiburan. Jangan sampai ada adat kita menggadaikan akhlak dan adab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberi taufik dan memilih jalan yang halal, baik dan berkah. Dan semoga kajian ini bisa manfaat, dan tolong subscribe, komen, dan like video ini agar saya semangat dalam membuat konten-konten yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.